Nah lihat, ini tanaman cabai saya usia 2 bulan ya, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Setelah kemarin di video terakhir saya memberikan tentang teknik pemangkasan ya, yaitu di batang-batang sekunder. Nah ini ya batang sekunder saya ada 3, 1, 2, dan 3. Sambil menunggu untuk munculnya batang tersier atau batang-batang baru yang bermunculan di tiap batang ini, yang akan nanti munculnya bunga-bunga baru guys, atau munculnya buah-buah cabai. Nah sebelum muncul bunga-bunga itu kita harus merangsang dulu agar kenapa? Agar bunganya nanti pada saat muncul itu keluarnya banyak guys. Kalau bunganya keluar banyak, otomatis untuk hasil buah cabenya juga muncul banyak, otomatis panennya akan melimpah guys. Nah di video kali ini saya memberikan pupuk apa sih yang tepat untuk pembungaan di persiapan tanaman cabai agar buahnya banyak guys. Nah tonton video ini sampai selesai guys. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang media tanam untuk tanaman cabai punya saya ini, kita flashback ya, yaitu saya menggunakan tanah kebun atau tanah yang berwarna hitam ya. Lalu ada sekam bakar dan pupuk kambing dimix menjadi 1, perbandingannya adalah 1:1. Lalu teman-teman bisa mempersiapkan dari percabangan, yaitu ini batang primer 1, lalu batang sekunder ini ya bisa 3-4. Kebetulan saya menyelesaikan 3. Lalu di ujungnya di usia 2 bulan bisa dipangkas ya. Nah ini sambil menunggu untuk batang tersier tumbuh seperti yang saya bilang di awal tadi, saya akan berikan pupuk susulan, yaitu untuk pembungaan nanti di masa pembungaan agar buahnya semakin banyak dan hasil panennya melimpah. Nah untuk unsur nutrisi yang diperlukan pada tanaman cabai, yaitu unsur apa untuk pembungaan, yaitu unsur P dan K. Tepatnya adalah P adalah kepanjangan dari fosfor ya, dan K-nya ada kalium. Nah itu kedua unsur nutrisi tersebut saling berkaitan untuk munculnya bunga-bunga baru yang nanti muncul serempak dan banyak bunganya guys. Nah itu bisa dimunculkan dari pupuk apa? Nah makanya tonton video ini sampai selesai agar tahu pupuknya apa. A few moments later. Nah langsung aja ya, kita siapkan dulu untuk air untuk pengocoran pupuknya. Nah ini dia, ini air ya di ember sebanyak kurang lebih 6 liter air bersih. Ingat ya, nanti saya akan mencoba mencampur pupuknya apa aja. Nah ini dia. Pertama yang kita persiapkan adalah ini dia guys, seperti biasa ya, vitamin B1 yang sangat bagus untuk tanaman ini agar tanamannya kuat, segar, mampu adaptasi dengan lingkungan baru atau berbagai macam suhu. Nah untuk air 6 liter ini kita gunakan 1 sendok makan aja ya. Oke, 1 sendok makan. Nah pupuk yang kedua teman-teman bisa memilih ya, yaitu pupuk apa? Tada, ini dia guys. Kita bisa memilih pupuk KNO3 merah atau NPK 1611. Kalau teman-teman punya NPK 1611 seperti ini, mereknya apa aja ya, bisa Yaramila, lalu ada Interflor punya saya ini ya, lalu juga pupuk Mutiara, terserah ya, yang penting NPK 1611 ataupun KNO3 merah seperti ini. Kebetulan punya saya mereknya CPN ya. KNO3 merah ini sebenarnya sama dengan NPK tapi jenisnya adalah NPK 1515. Nah kalau yang ini kan NPK 1611. Bedanya kalau untuk KNO3 merah ini nilai dari N-nya itu berbentuk nitrat, jadi penyerapan nutrisinya lebih cepat. Makanya saya lebih suka untuk pemakaian dari KNO3 merah ini. Tapi kalau tidak punya KNO3 merah ini tidak masalah, teman-teman bisa menggantinya dengan NPK 16 seperti ini guys. Mereknya apa aja ya, terserah. Nah sekarang saya akan milih untuk KNO3 merah aja. Untuk dosisnya sama ya, teman-teman bisa tonton ya video ini sampai selesai, jangan kemana-mana dulu agar tahu dosis-dosisnya. Nah untuk air 6 liter ini, pupuk KNO3 merahnya atau NPK 16 nya bisa diberikan 2 sendok makan seperti ini. Nah ini 1, kemudian 2. Nah itu dia ya. Kenapa 2 sendok? Karena tanaman cabai itu sangat rakus dengan nutrisi, makanya kita bisa memaksimalkan nutrisi dengan pemberian 2 sendok untuk air 6 liter. Nah seperti ini ya. Kemudian kita aduk sampai larut kurang lebih 5 menit ya. Nah lalu untuk pupuk yang ketiga, ini dia guys, pupuknya Ultradap. Nah ini ya Ultradap dari Pak Tani. Kalau teman-teman mau memberikan nutrisi untuk khusus pembungaan, pilihlah pupuk Ultradap. Karena kenapa? Kita cek yuk untuk nutrisinya. Nah teman-teman bisa baca ya, ini unsur nitrogennya sekecil ya. Nah nitrogen itu untuk spesialis untuk suburan pada daun-daunnya. Jadi untuk pembungaan untuk unsur nitrogen tidak terlalu penting ya. Nah lalu unsur yang kedua adalah ini ya, P atau fosfat atau fosfor sama aja di angka 60%, sangat tinggi ya. Inilah unsur P yang saya bilang, yaitu untuk nutrisi pembungaan agar bunganya cepat tumbuh, keluarnya banyak dan hasil panennya melimpah. Nah untuk Ultradap ini berapa sih dosisnya? Untuk air 6 liter ini Ultradapnya cukup diberikan 1 sendok makan aja ya. Nah seperti ini.
Oke, bentuknya seperti gula pasir ya, putih. Jadi sangat mudah larut apabila kita larutkan ke dalam air guys. Nah setelah itu kita aduk kembali agar larut ya untuk campuran dari pupuk Cyanuric 3 merahnya dan Ultradapnya. Oke, kita aduk sampai larut. Kita tunggu untuk campuran pupuk selanjutnya. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai guys. Nah, apakah cukup untuk campuran pupuknya? Ada lagi ya, satu lagi yang terakhir, yaitu teman-teman bisa mencampurkannya misalnya dengan pupuk organik cair ataupun dengan air cucian beras ya. Terserah teman-teman mau yang mana. Kalau pengen bagus sih ini ya, seperti biasa. Nah, tada! Saya selalu menggunakan pupuk organik cair buatan saya ini, yaitu pupuk organik cair Charles Boroni yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun karena mengandung ekstrak daun kelor. Ekstrak daun kelor itu sangat bagus untuk tumbuhnya daun-daun baru atau tunas baru ya, sehingga pertumbuhannya sangat cepat untuk semua jenis tanaman. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan pupuk organik ini, silahkan WA aja ya di WA 0812 817 741 atau cek di kolom deskripsi untuk pemesanannya, oke? Nah sekarang langsung aja ya kita siramkan untuk di bagian perakarannya. Nah seperti ini kita siram yuk. Nah oke, kita siram di bagian perakarannya ya. Semua media tanamnya harus basah oleh campuran pupuk ini. Nah itu dia. Kita bisa menyiramkannya yaitu seminggu sekali pada tanaman cabai di usia 3 bulan ya. Nah kalau pupuk cair yang sisa seperti ini kita bisa memberikannya ke misalkan tanaman berbuah yang lainnya, tanaman jambu, alpukat, durian dan sebagainya, ataupun tanaman hias yang berbunga seperti mawar, melati, petunia dan sebagainya. Karena unsur nutrisinya sama yaitu untuk pembungaan atau untuk unsur pembuahan. Nah, oke ya. Nah, sekarang paham ya, yaitu campuran pupuk yang tepat untuk pembungaan atau pembuahan pada tanaman cabai. Jangan lupa ya untuk di-share video ini ke teman-teman yang membutuhkan atau teman-teman yang suka menanam tanaman cabai. Nah, semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa like, share, and comment ya. Subscribe dan tombol loncengnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya untuk perawatan tanaman cabai saya ini agar berbuah lebat. Oke, dadah.